Halo, Cancer. Welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang unik banget. Ada pesan istimewa yang akan segera kamu dengar. Apakah itu? Kita akan coba lihat di sini. Tapi ingat ya, buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Dan buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Aku harap Cancer juga menjadikan readingan ini sebagai hiburan ataupun sebagai motivasi bagi kamu ataupun sebagai alarm untuk mengingatkan kamu akan hal-hal yang baik-baik dan yang positif. Oke, kita akan sampel kartunya buat Cancer. Pesan istimewa yang akan kamu dengar. Dan ini mungkin akan unik banget ya. Unik banget. Apakah itu? Ingat, ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu ya tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini bukan milik kamu. Oke. Wow. Nah, kita akan coba pesan apakah yang tersirat dari kartu-kartu yang sudah kita buka ini. Di sini ada indulgence, wow, ada interaction, ada joy, ada friendliness. Aku melihat di sini beberapa Cancer akan merasakan suatu kebahagiaan. Entah itu kamu akan ketemu dengan seseorang yang mungkin belahan jiwa, atau mungkin di sini kamu akan ketemu dengan teman yang mungkin sudah lama kamu rindukan. Dan mungkin dia ya selama ini sudah pernah mengirimkan pesan kepada kamu, tapi mungkin kamu tidak menyadari bahwasanya pesan itu adalah sangat penting buat kamu gitu loh. Ya, dan ternyata tiba-tiba aja mungkin ada pertemuan antara kamu dengan dia yang membuat hidup kamu mungkin lebih bahagia. Ini aku rasakan ya buat Cancer. Dan aku juga melihat di sini waktunya kamu akan bersenang-senang. Ya, mungkin entah itu merayakan sesuatu, atau mungkin kamu mendapatkan apresiasi, atau mungkin kamu kayak apa ya, kayak merayakan suatu kemenangan kamu, merayakan suatu apa ya, cinta kamu ataupun pernikahan kamu ya, bisa saja di sini ya aku lihat ya. Oke, buat Cancer. Itu yang aku rasakan di sini. Tentang energi kebahagiaan yang luar biasa akan kamu dapatkan di sini. Ya. Kita akan coba lihat kartu selanjutnya apa yang terbaca. Di sini ada daydream. Ada sebuah mimpi di mana kamu mungkin sudah mulai optimis untuk mewujudkan mimpi ini. Ini ada sebuah pesan juga buat kamu ya, pesan yang istimewa. Bahwasanya dari mimpi itulah awal mula semua itu akan terwujud. Ya, kalau tidak ada mimpi, kamu juga tidak akan bisa mewujudkan apa-apa. Karena kamu tidak tahu mau berbuat apa, mau memperjuangkan apa, karena kamu tidak punya mimpi. Jadi aku melihat di sini, jadi pesan istimewanya ya kamu coba ciptakanlah mimpi-mimpi kamu ya, ciptakanlah keinginan kamu, harapan kamu. Dengan begitu semua itu akan terwujud. Dengan adanya keoptimismean kamu begitu ya. Ada illusion kamu ataupun antusias kamu untuk mewujudkan semua itu. Ini aku rasakan Cancer. Ya, misalnya kamu kayak aku pengen menemukan seseorang nih. Seseorang yang mungkin memang benar-benar yang bisa buat aku bahagia. Karena saat ini aku merasa kayak butuh butuh banget seseorang yang bisa mensupport aku gitu loh. Yang mendorong aku, yang memberikan effort buat aku. Karena mungkin saat ini aku lagi kayak sulit nih pengen move on gitu ya. Atau aku sangat sulit untuk menemukan seseorang yang tepat. Atau aku sulit membuka hati aku, entah kenapa ya. Entah
terlalu banyak pilihan atau apa ya, nggak tahu ya di sini. Jadi mungkin ada beberapa dari kamu terkadang tidak punya pandangan akan hal-hal yang positif begitu. Karena pikiran kamu itu selalu aja negatif. Makanya di sini mungkin beberapa dari kamu kayak membutuhkan seseorang yang bisa mengarahkan kamu. Dan itu juga salah satu mimpi kamu ya. Dan akhirnya mungkin dia akan bisa terwujud. Itu yang aku rasakan. Intinya di sini ada daydream, ada satu mimpi kamu di mana suatu hari nanti mimpi ini akan terwujud. Contoh ya mungkin menemukan pekerjaan yang tepat, menemukan seseorang yang tepat ya. Kehidupan kamu mungkin akan membaik ya. Kehidupan kamu mungkin akan seimbang, finansial kamu akan seimbang. Nah, mungkin itu adalah salah satu keinginannya kamu. Mungkin aku pengen memiliki ini, memiliki itu ya, dan semua itu mungkin akan terwujud. Semua itu berawal dari mimpi. Dan mimpi itu akan bisa menjadi kenyataan jika kamu benar-benar uh, optimis untuk mewujudkannya. Maka itu akan terjadi. Oke? Okay? Di sini juga aku melihat ada AIDS. Wah, ini ada mercy, ada charity, ada kindness. Aku merasakan di sini kamu memang pernah berada dalam kondisi yang begitu sangat menderita, sakit gitu ya. Mungkin sampai kamu depresi, sampai kamu merasakan badan kamu itu pegel-pegel, badan kamu itu nggak enak, nggak ada semangat. Semuanya kamu rasakan. Dan itu sebenarnya diri kamu gitu loh. Ya, dan itu harus bisa benar-benar kamu rubah. Rubah ke arah yang bagaimana ya. Kamu bisa menghilangkan semua kesedihan itu, caranya ya munculkan lagi semangat kamu. Hilangkan semua kesedihan kamu. Berusaha untuk berpikir positif. Maka semua itu akan bisa kamu lupakan. Oke? Cancer. Semua kembali kepada kamu ya. Intinya diri kamu sendiri. Jika kamu pengen bahagia ya kamu ciptakan kebahagiaan itu. Seperti apa yang di kartu daydream ini dikatakan ya. Dan ya mungkin kamu harus optimis untuk melupakan semua itu. Dan ini juga ada sebuah pesan istimewa. Yang kenapa sih pesannya kok begini kak gitu ya. Kok kesedihan, kok apa gitu ya. Sebenarnya ini adalah pesan buat kamu di mana sebenarnya kamu itu memiliki kekuatan. Dan mungkin kamu berpikir, aku bisa bertahan sampai detik ini itu adalah sebuah kesempatan. Itu adalah sebuah keajaiban. Dan arti kata, mungkin kamu akan bisa lebih baik lagi dari saat ini. Ataupun kesedihan kamu mungkin ini dikatakan karena pengkhianatan dari seseorang, atau mungkin seseorang sudah mengkhianati kamu yang menghadirkan orang ketiga ataupun yang lain-lain lah gitu ya, dan membuat kamu merasa kayak memang benar-benar kayak sengsara. Kenapa? Karena kamu mungkin di saat kamu mencintai seseorang, ternyata seseorang itu meninggalkan kamu. Ternyata seseorang itu menghadirkan orang ketiga. Nah, itu begitu sangat sakitnya. Itu yang buat kamu merasa kayak down, depresi ya. Kamu tidak merasa kayak ya tidak bersemangat, hancur, hati kamu hancur ya. Kehidupan kamu merasa hancur. Karena kamu dulunya mungkin punya harapan-harapan yang begitu indah bersama dia. Ternyata dia menghancurkan semua itu. Disitulah membuat kamu menjadi seperti ini. Tapi itu adalah pesan. Pesannya seperti apa? Itu tandanya seseorang yang dekat dengan kamu itu ataupun orang yang menyakiti kamu itu ya dia bukan yang terbaik buat kamu. Kamu harus bersyukur. Bersyukur kamu mengetahui secepat ini gitu loh. Tapi kalau kamu nantinya sudah menikah, sudah mungkin lebih kayak dalam cintanya ya, ternyata hubungan itu penuh dengan kebohongan. Justru itu semakin membuat kamu sakit. Dan semua itu harus disyukuri. Karena mungkin bisa dikatakan Tuhan punya rencana yang begitu indah buat kamu. Itu pesan yang teristimewa dan cukup unik sih. Kalau aku katakan ya unik ya. Kenapa? Ini pesan yang istimewa ya. Karena jika tidak kamu lepaskan atau mungkin dia tidak meninggalkan kamu, tidak akan pernah ketemu mungkin dengan seseorang yang tepat. Karena kamu terpaku dengan hubungan kamu yang memang benar-benar yang membuat kamu tidak bahagia gitu loh. Jadi itu pesannya buat kamu. Pesan istimewa dari kartu ini. Dan aku juga melihat di sini akan hadir di seseorang. Seseorang yang akan membantu kamu keluar dari kondisi ini. Dan dia akan memberikan sebuah cahaya terang buat kamu.
Nah, itu juga merupakan sebuah pesan di mana saat kamu sudah disakiti, saat kamu ditinggalkan oleh seseorang, ternyata hadir seseorang yang akan membantu kamu. Bisa dikatakan seseorang ini yang akan menjadi pasangan kamu atau dia adalah orang terbaik bagi kamu. Oke? Kita nggak tahu ya nantinya ke depan seperti apa. Nah, intinya kamu tetap bersyukur dengan apa yang sudah terjadi. Karena bisa saja itu adalah sebuah pesan istimewa buat kamu untuk menuntun kamu mencapai suatu kebahagiaan dan keberhasilan. Oke? Karena di sini ada mimpi yang benar-benar akan terwujud nantinya. Cancer. Ya. Kita akan lihat kartu selanjutnya. Di sini ada natural disaster, risk of frustration, survive. Nah, ini juga terlihat ya. Kamu yang mungkin kayak frustasi ya, ada badai, selalu aja badai itu menghampiri kamu. Selalu aja ada masalah menghampiri kamu. Dan mungkin sempat kamu sampai frustasi. Nah, itulah juga sebagai pesan ya buat kamu, di mana pesan ini mengharuskan kamu harus survive gitu ya. Kamu tidak bisa tinggal diam, kamu tidak bisa santai. Arti kata, kenapa Tuhan berikan masalah buat kamu? Kenapa kamu dikatakan kayak hampir frustasi gitu ya? Karena mungkin supaya kamu bisa untuk memperjuangkan gitu ya, atau kamu supaya bisa untuk kayak apa ya, berusaha untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan ya. Dan kamu juga mungkin merasakan bahwasanya walaupun ada badai, walaupun ada bencana di sini, tapi kamu tetap bertahan. Itu artinya pesan yang istimewa yang buat kamu ya, bahwasanya kamu punya kekuatan. Kamu mungkin juga bingung, kok bisa aku bertahan ya sampai detik ini gitu loh. Kenapa aku nggak hancur aja gitu loh. Jadi sebenarnya kamu itu punya kekuatan yang benar-benar bisa kamu wujudkan semua mimpi kamu, dan kekuatan kamu itu tadilah yang akan menuntun kamu mencapai mimpi itu ya. Cancer, ini yang aku rasakan dari energi ini. Walaupun mungkin kamu sempat frustasi, kamu sempat mengalami suatu bencana dalam diri kamu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bersyukur bahwasanya itu semua adalah apa ya, kayak pelajaran bagi kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Ya, itu pesannya buat kamu. Pesan istimewa, dan ini mungkin cukup unik sekali ya. Kenapa? Terkadang kita kan tidak menyadari semua masalah yang ada pada diri kita. Kita beranggapan, wah itu bencana, itu adalah suatu takdir ataupun itu adalah suatu masalah yang besar. Sebenarnya di balik masalah-masalah itu ada sesuatu yang memang benar-benar kayak rahasia gitu loh. Rasanya apa ya, mungkin bisa dikatakan dengan adanya masalah itu kamu akhirnya mengetahui nih mana yang baik, mana yang buruk ya. Ya mungkin dengan ada masalah itu kamu menjadi orang yang kuat ya, dan lebih memahami lagi nantinya saat kamu ketemu di masa depan. Hal seperti itu kamu sudah tahu jawabannya. Kamu sudah tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Oke? Itu. Kita akan coba lihat dengan kartu tarot ya, apa yang terbaca di sini. Cancer. Oke, apa yang terbaca di sini? Buat Cancer. Oke. Ya, ada 4. It's okay. Di sini ada di Emperor. Di Emperor, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, itu ada Aries ya. Dan ini juga ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Dan di sini ada The Chariot, ada Cancer. Cancer dan Cancer. Semoga aja mungkin bisa akan bertemu ya. Nah, baik, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi di sini jika tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Buat Cancer, tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini. Di sini ada Seven of Pentacles. Cancer. Aku melihat di Seven of Pentacles ini kamu akhirnya akan menemukan sebuah keberhasilan kamu, kesuksesan kamu ya. Dan ini juga mungkin karena kesabaran kamu. Karena apa ya, kayak perjuangan kamu juga.
dan akhirnya semua itu akan menunjukkan hasilnya, ya. Ini aku rasakan dari energi Seven of Pentacles. Tapi di sini aku melihat ya, uh, kamu harus benar berhati-hati dalam memilih ataupun melakukan sesuatu tindakan, ya. Mungkin ada sebuah keputusan yang mungkin kamu tidak boleh salah gitu loh untuk memutuskan sesuatu. Karena jika salah, maka pilihan kamu ini mungkin akan salah juga. Dan mungkin bisa dikatakan akan ada kehancuran. Nah, namun di sini dengan kehati-hatian kamu, akhirnya kamu bisa melihat bahwasanya mana yang pantas buat kamu lakukan, mana yang tidak, dan itulah yang bisa dikatakan bahwasanya kamu akan mencapai sebuah mimpi kamu. Karena diri kamu juga sudah banyak belajar dari masa lalu, sehingga dalam memutuskan sesuatu, kamu mungkin akan lebih mudah dan lebih bijaksana di sini. Oke, nah ini dia. Jadi di Seven of Pentacles ini memang terkadang kamu mencoba untuk bersabar ya dalam proses-proses yang kamu lalui, dan kamu juga harus benar-benar berhati-hati, entah itu mungkin dalam mencari klien ataupun rekan kerja ya, yang mungkin yang cari yang jujur, yang apa ya. Mungkin selama ini karena kamu punya trauma juga di masa lalu, di mana kamu dulunya pernah tertipu atau mungkin banyak orang yang toksik juga. Nah, dan sehingga sekarang kamu bisa kayak menemukan ya sesuatu yang tepat buat kamu. Entah itu dalam hal pekerjaan ataupun percintaan, oke? Ini juga ada Four of Swords. Dan kalau aku juga lihat di sini ya, kan ada gambar nih seseorang laki-laki dan perempuan. Ya mungkin bisa dikatakan kamu akhirnya akan menemukan pilihan kamu di sini. Ya mungkin itulah pilihan tepat buat kamu. Oke, tentang cinta kamu ataupun tentang pekerjaannya kamu, finansialnya kamu. Dan aku juga lihat di sini ada Four of Swords. Aku merasakan dimana bahwasanya kamu pernah berada di titik ya mungkin titik paling rendah begitu ya. Dan disitulah akhirnya kamu mencoba memasrahkan diri kepada Tuhan, kepada semesta ya. Ya mungkin kamu sudah banyak perjuangan yang kamu lakukan atau mungkin sudah banyak usaha yang kamu lakukan ya. Namun mungkin tidak kunjung ada hasilnya. Dan akhirnya kamu mencoba kayak ya aku capek gitu ya. Aku pengen menyerahkan kepada semesta. Dan disitulah mungkin semesta akan bekerja buat kamu. Semesta akan mewujudkan mimpi-mimpi kamu. Satu persatu semuanya mungkin akan terwujud. Amin ya. Semoga Cancer akan bisa mengambil positif dari readingan ini. Di sini juga ada Six of Swords. Ini gambaran di mana bahwasanya kamu benar-benar sudah optimis untuk meninggalkan masa lalu. Ini yang aku lihat. Ya mungkin masa lalu kamu ini memang tidak pantas untuk diingat gitu loh. Ya harus kamu lupakan. Kenapa? Ya mungkin seseorang ini sudah menipu kamu, seseorang ini mungkin sudah menghancurkan hidup kamu ya. Seseorang ini mungkin sudah menghancurkan harapan kamu, masa depan kamu. Ya akhirnya mungkin dengan awalnya tadi kamu tidak bisa move on, di sini sudah bisa move on. Kenapa? Karena juga di bottom of the deck aku melihat kamu sudah merasakan adanya kebahagiaan. Karena kamu bertemu dengan orang-orang yang tepat, bertemu dengan orang-orang yang mungkin satu frekuensi sama kamu gitu ya. Dan sehingga itulah ini juga alasan kamu bisa melupakan dia. Dan di kartu ini juga menggambarkan kamu sudah optimis untuk melupakannya ya. Cancer. Ini ada di Chariot. Nah, ini tentang sebuah tujuan hidup kamu. Ini juga merupakan sebuah pesan ya. Pesan yang istimewa sekali di mana kamu akhirnya bisa menemukan tujuan hidup kamu. Yang mana ya kamu dapatkan itu karena hal-hal di masa lalu kamu. Karena itu pesan yang istimewa buat kamu yang sehingga sampai kamu di titik ini. Di titik dimana kamu akhirnya menemukan perjalanan hidup kamu. Ya. Karena ini juga kamu yang harus bisa mengendalikan semuanya. Cancer. Oke. Kita akan coba lihat dengan kartu oracle ya, apa yang terbaca. Cancer. Apa yang terbaca? Oke, kita ambil 3 ya. 3 atau 4 ya. Atau berapa yang keluar? Oke, 3.
Di sini ada closing door confession. Aku melihat kamu akan ditemukan dengan sebuah jalan kebenaran. Di sini akan ada penyelesaian buat kamu. Ini juga pesan istimewa buat kamu di mana walaupun ada masalah yang kamu hadapi, ya walaupun ada rintangan, halangan, hambatan dalam perjalanan hidup kamu, ya kamu akan selalu menemukan penyelesaiannya. Karena apa? Karena kamu sudah memiliki kekuatan yang cukup besar. Karena kamu sudah punya mimpi. Ya mimpi inilah yang mungkin menjadi alasan kamu akhirnya bisa menemukan ini. Walaupun mungkin belum terwujud, tapi ya tetap kamu mencoba mengusahakan atau berusaha atau berjuang untuk menciptakan mimpi itu. Dan akhirnya kamu akan menemukan jalan ataupun pintu itu. Pintu menuju kesuksesan, pintu menuju kebahagiaan, ya, begitu. Cancer. Aku juga di sini ada reconciliation. Nah, di sini seperti ada seseorang ya dari masa lalu yang akan apa ya, berrekonsiliasi dengan kamu. Ya mungkin ada pesan sih yang kamu dapatkan, kenapa? Aku kok sering mimpiin dia ya. Beberapa hari ini aku sering mimpiin dia. Aku sering kepikiran dia. Ya ternyata seseorang di masa lalu itu mungkin akan mendekat ke kamu atau mungkin dia akan datang ke kamu. Ini dia ya. Ada reconciliation, seseorang yang mungkin ingin menemui kamu. Tapi ini seseorang ini ya bisa dikatakan bisa saja mantan terindah, ya bisa saja itu mantan yang terjeleknya gitu ya. Intinya semua mantan lah boleh ya. Atau mungkin mantan teman ataupun siapapun. Intinya dia ingin mendekat ke kamu lagi. Oke, di sini ada market trial, ada revelation ya. Aku juga merasakan di sini bahwasanya ya dia masih merasakan sebuah rasa yang sama gitu loh, tapi dia akan datang kepada kamu dengan versi berbeda. Ya mungkin dulunya itu dia orang yang benar-benar, kayak apa ya, inferior ya, dia mungkin orang yang bijaksana. Dia mungkin orang yang, benar-benar kayak, leadership ya, tapi sebenarnya seseorang ini, mungkin bisa dikatakan terlalu posesif kalau dalam hal cinta begitu ya. Nah, disitulah aku merasakan di sini buat Cancer, seseorang ini mungkin akan berbeda dari sebelumnya. Dia tampak seseorang yang sudah bisa memahami hati kamu. Mungkin dia dulu orang yang mungkin kekanak-kanakan. Dia mungkin dulu sifatnya yang ya apa kayak amburadul atau berantakan gitu ya. Nah, tapi saat ini dia sudah mulai kayak menemukan solusi dari masalahnya itu. Wah, ternyata aku harus begini ya, aku harus begitu ya. Inilah dia transpersonal. Sama halnya ya tadi dengan rekonsiliasi, dia ingin merubah hubungan ini lagi karena dia sudah memperbaiki diri dia. Dia sudah mencintai diri dia, ya. Sehingga dia berhak juga untuk dicintai oleh kamu. Dan dia hanya memilih kamu di sini. Ini ini tentang orang di masa lalu ya, buat Cancer. Oke? Itu yang terbaca di sini. Mungkin pesan istimewa ini mungkin cukup unik juga ya. Cukup unik sekali. Dimana mungkin pesan-pesan itu kamu dapatkan dari hal-hal yang dimana kamu merasakan adanya penderitaan ya, kekecewaan, pengkhianatan ya. Ternyata semua itu adalah pesan buat kamu agar kamu ya mungkin entah itu meninggalkan eh, pasangan kamu ataupun teman kamu yang mungkin toksik ataupun apa ya, di mana kamu akan memulai kehidupan baru kamu kembali. Itu mungkin pesan yang istimewa buat kamu dan kamu harus bisa merasakan itu. Oke, Bu Cancer, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan ya. Semoga terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.